Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah, semoga diberikan kesehatan oleh Allah. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca Kitab Al-Diniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik, semangat ya hari ini. Ya, untuk pelajaran kali ini kemarin kita sudah membahas bab iman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya kita akan membahas di bab selanjutnya, yaitu indahnya perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, apa saja indahnya perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari itu anak-anak? Kita akan membahas yang pertama yaitu kompetensi dasar. Yang kedua, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengertian amanah. Yang selanjutnya yaitu menunjukkan perilaku amanah. Selanjutnya apa saja manfaat perilaku amanah dan apa hikmah dari perilaku amanah. Kompetensi dasar. Yang pertama, menjalankan perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari sebagai cerminan keimanan. KD2, menjalankan sikap taat amanah dalam kehidupan sehari-hari. KD3, menganalisa makna perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Dan KD4 yaitu mengkomunikasikan contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran pada bab ini, yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan pengertian perilaku amanah. Yang kedua, anak-anak dapat menunjukkan contoh perilaku amanah. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan manfaat sifat amanah. Yang keempat, mengkarakteristikkan sifat amanah berdasarkan ciri-cirinya. Dan yang kelima, menganalisis isi kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 58. Baik. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian amanah. Apa sih amanah itu? Sifat amanah merupakan akhlak terpuji. Amanah artinya dapat dipercaya. Seorang yang memiliki sifat amanah dapat memegang janji dengan baik. Apa yang telah dipercayakan orang lain kepadanya akan ditunaikan dengan penuh tanggung jawab. Dengan kata lain, amanah adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang atau kepercayaannya terhadap seseorang. Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar Al-Amin, anak-anak, semasa mudanya. Mengapa anak Nabi mendapat gelar Al-Amin? Ayo, siapa yang tahu? Jawabannya yaitu karena Nabi Muhammad SAW selalu berkata benar dan selalu berkata jujur. Sebagaimana seorang muslim, kita harus senantiasa berkata benar ataupun jujur. Dengan berkata jujur, kita dapat dipercaya oleh orang lain. Baik, berarti anak-anak sudah mengerti amanah. Selanjutnya kita akan
mempelajari tentang di mana sih Allah menyuruh kita menjadi orang yang mempunyai bersifat amanah, yaitu di surat An-Nisa ayat 98. Allah memerintahkan hambanya agar bersifat amanah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'amma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar juga Maha melihat. Baik, anak-anak sudah tahu ya. Jadi dasar untuk kita berperilaku amanah yaitu ada di Quran surat An-Nisa ayat 58. Untuk memperdalam pengetahuan anak-anak, selanjutnya yaitu bagaimana sih menunjukkan perilaku amanah seperti apa? Baik, hampir setiap orang senang berteman atau bergaul dengan orang yang amanah karena dapat dipercaya. Memiliki sikap amanah sangat penting agar bisa menjadi pribadi yang dipercayai oleh teman, kerabat, guru, dan lain-lain. Apabila yang menitipkan barang berharga, misalnya uang, mobil, motor, rumah, atau barang-barang lainnya, kita harus menjaganya ya. Pada saat barang titipan tersebut diambil pemiliknya, kita juga harus mengembalikannya seperti semula. Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak contoh perilaku yang mencerminkan amanah anak-anak. Sikap amanah baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Apa saja sih contoh dari perilaku amanah? Contoh perilaku amanah yang pertama, ini ya anak-anak, menjaga barang titipan. Ketika diberi titipan oleh orang lain, seperti barang berharga, rumah, emas, maupun benda-benda lainnya, hendaklah menjaga titipan dengan baik. Ketika barang titipan tersebut diminta oleh sang pemilik, maka hendaknya mengembalikan barang tersebut seperti apa adanya. Kemudian yang kedua, menjaga rahasia. Ayo, siapa yang sering membuka rahasia orang lain? Berarti orang yang membuka rahasia orang lain berarti dia tidak amanah. Baik, apabila diandalkan untuk simpan rahasia, entah rahasia individu, rahasia golongan, rahasia keluarga, atau rahasia negara, maka sepatutnya dijaga supaya tidak bocor ya anak-anak. Menyimpan dan menjaga rahasia supaya tak diketahui orang lain adalah bentuk amanah. Yang ketiga yaitu tidak boleh menyontek. Nah, ini termasuk sifat yang amanah ya. Tak boleh menyontek temannya. Apabila diberikan tugas Pak Guru secara individu, berarti anak-anak harus mengerjakan secara individu. Selanjutnya yaitu contoh dari perilaku amanah yaitu bersikap jujur. Senantiasa bersikap dan perilaku jujur setiap saat dan setiap waktu ya anak-anak. Meskipun sedang diawasi maupun tidak diawasi. Ini merupakan bentuk dari perwujudan dari perilaku amanah ya.
Sebab orang yang jujur pasti akan bisa dipercaya dan disukai orang yang ada di sekitarnya. Coba lihat anak-anak, orang yang tidak jujur pasti dijauhi teman, ya. Selanjutnya yang kelima yaitu tidak mengurangi takaran. Ini juga termasuk sifat amanah, ya. Tidak mengurangi timbangan ketika melakukan transaksi jual beli. Yang selanjutnya yaitu tak salah gunakan jabatan. Ternyata jabatan yang diemban seseorang itu yaitu amanah, ya. Bagi yang tidak bisa mengemban jabatan dengan baik berarti dia tidak amanah. Jabatan adalah amanah yang seharusnya dijaga, sehingga jika diberi jabatan harus menjaganya. Dengan bagaimana anak-anak? Dengan melakukan kebijakan-kebijakan dan melakukan janji-janji yang dijabatnya. Yang ketujuh yaitu tidak korupsi. Ya, tidak korupsi termasuk sifat amanah. Karena korupsi merupakan tindakan penyelewengan jabatan, sehingga tidak dibenarkan di dalam perilaku amanah. Jika ingin dapat dipercaya bersikap jujur, maka sebaiknya tidak melakukan korupsi. Dan yang kedelapan yaitu memelihara semua nikmat Allah. Baik, bentuk amanah selanjutnya yaitu nikmat Allah, ya anak-anak. Nikmat sehat, nikmat umur, nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat harta benda dan sebagainya. Seluruh nikmat dari Allah merupakan amanah yang wajib dijaga dan perlu untuk dipakai sebaik-baiknya. Selanjutnya yaitu manfaat perilaku amanah. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, mendapatkan ganjaran pahala dari Allah. Yang kedua, yaitu memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah dan juga manusia. Yang ketiga, yaitu mendapatkan banyak kepercayaan dari orang lain. Ini ya manfaatnya, ya. Yang keempat, menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Yang kelima, memiliki banyak teman yang terhadapnya. Yang keenam, orang lain berprasangka baik terhadapnya. Selanjutnya, apa sih hikmah berperilaku amanah? Yang pertama, dipercaya orang lain. Yang kedua, mendorong kesuksesan, ya anak-anak. Jadi orang yang beramanah, ya, sekolah bersungguh-sungguh, belajar bersungguh-sungguh, dia adalah orang amanah. Maka secara otomatis kesuksesan akan mudah diraih. Yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan dan keberkahan dalam menjalankan kehidupnya. Jadi kehidupan orang-orang yang amanah akan dimudahkan dan mendapatkan keberkahan oleh Allah. Kemudian yang keempat yaitu amanah melahirkan rasa saling percaya, sehingga mendukung terciptanya situasi sosial yang aman. Baik, itu ya anak-anak, 4 hikmah berperilaku amanah. Mungkin itu saja dari Bapak Guru sampaikan terkait dengan pengertian amanah, menunjukkan sikap amanah, contoh perilaku amanah, kemudian manfaat amanah dan hikmah dari amanah itu. Sekian dari Bapak Ibu Guru, dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks to all.